Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konfigurasi access list pada router Cisco. Oke, sekarang kita langsung saja. Nah, ini ada beberapa perintah pada konfigurasi router Cisco. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita buka Cisco Packet Tracer. Kebetulan di sini kita menggunakan simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, nah ini adalah topologi yang akan kita gunakan, di mana di sini terdapat PC dan laptop, kemudian terdapat dua router dan satu server. Nah, nanti di sini kita akan menerapkan standar access list. Oke, sekarang kita langsung saja. Yang pertama, kita konfigurasi dulu IP komputer atau IP PC dan laptop. IP-nya kita sesuaikan dengan topologi yang sudah ada dan IP yang telah ditentukan. Oke, pertama kita masuk dulu ke desktop. Kita konfigur IP-nya berarti 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya adalah 1.1. Oke, PC sudah selesai. Sekarang kita konfigur untuk laptopnya. Oke, di sini kita masuk ke desktop 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya dan gateway-nya 1. Oke, kita telah berhasil melakukan konfigurasi pada PC, yaitu konfigurasi IP address. Sekarang kita masuk ke router 1. Kita akan melakukan konfigurasi IP address maupun nanti routing. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke CLI-nya. Di sini, oke, saya besarin dulu. Oke, enable. Kemudian kita sudah masuk ke router. Sekarang kita masuk ke configure terminal int gigabyte 0/0. Kemudian kita setting IP address yaitu 192.168.1.1 sesuai dengan IP yang ada di sini. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita no shutdown biar interface-nya aktif. Oke, sekarang int g0/1 IP address berarti 192.168.2.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter, no shutdown. Oke, di sini interface-nya belum nyala atau kabelnya belum nyala karena di router sebelahnya belum. Oke, sekarang kita berpindah dulu ke router 2. Sama kita juga buka CLI-nya. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi juga. Oke, enable conft int g0/1 IP address 192.168.2.2, kemudian 255.255.255.0, no shutdown. Oke, sekarang sudah nyala. int g0/0. Kita konfigur dulu IP untuk interface g0/0. Oke, kita geser ke sini dulu. Kemudian enter. IP address berarti 192.168.3.0 sorry 3.1 255.255.255.0.
Oke, no shutdown. Sekarang interface-nya sudah nyala. Kemudian kita setting dulu IP servernya. Berarti servernya itu adalah 192.168.3.2. Subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 3.1. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan konfigurasi IP address. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari laptop maupun dari PC ini belum bisa terhubung ke server karena harus dikonfigurasi dulu routingnya. Nah, sekarang kita langsung saja konfigurasi routing. Kita balik lagi ke RT1. Di RT1 ini, di sini kita menggunakan dynamic routing seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan menggunakan OSPF. Oke, kita keluar dulu. Ke router OSPF misalkan 10. Oke. Network, habis itu networknya berarti jaringan yang berada pada router 1 192.168.1.0. kemudian wildcard berarti 0.0.0.255, kemudian area 0. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke network yang kedua, yaitu 2.0. Oke, sekarang kita berpindah lagi ke router 2. Oke, pada router 2 kita konfigurasi juga dynamic routing. Router OSPF misalkan 10. Network berarti kita masukkan 192.168.2.0. wildcardnya 000.255, area 0. Oke, sekarang kita masukkan network yang kedua, yaitu 3.0. Oke, jadi tadi networknya itu diambil dari sini ya, 3.0 dan 2.0. Oke, sekarang kita coba tes koneksi, apakah sudah bisa berkomunikasi semua network yang ada di sini. Ping 192.168.3.2. Oke, ini dari PC klien kita ping ke server. Oke, replay berarti berhasil. Kemudian dari sini kita juga coba ping ke 192.168.3.2. Oke, berhasil. Nah, di sini karena di servernya ini kita aktifkan servisnya HTTP, maka coba kita akses menggunakan web browser. Oke, nah di sini ada HTTP. Kita tinggal masukkan 192.168.3.2, maka muncul berhasil ya, kita bisa buka. Nah, yang penting sekarang itu adalah kita akan melakukan konfigurasi access list. Jadi di access list ini yang menggunakan standar, di mana kita akan memblok salah satu komputer klien agar tidak dapat mengakses web server. Contohnya, di sini pada jaringan klien itu terdapat dua IP, di mana 192.168.1.2 itu untuk PC dan 1.3 untuk laptop. Di sini kita akan memblok si laptop agar tidak bisa mengakses ke web server. Tetapi PC klien tetap bisa mengakses ke web server. Karena kita menggunakan standar, maka di sini kita akan memilih router yang terdekat dengan tujuan. Nah, oke, kita langsung saja berarti router yang terdekat dengan tujuan yaitu router 2. Maka kita akan melakukan konfigurasi access list
pada router 2. Oke, sekarang kita keluar dulu. Sekarang kita sudah berada di global configuration. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi access list. Perintahnya sebenarnya sangat sederhana. Access list, kemudian kita masukkan ID-nya, access list 1, misalkan deny. Kita masukkan IP-nya 192.168, misalkan tadi untuk laptop itu 1.3, kemudian wildcard-nya 255 0.0.0.0 karena hanya untuk satu IP. Kalau kita berbicara network, maka kita harus sesuaikan. Oke, kita enter. Kemudian kita buat lagi access list 1 permit any. Jadi ini artinya selain yang kita blok di atas itu akan diperbolehkan semua. Oke, sekarang kita masuk ke interface-nya int g0/0. Kenapa di sini kita pilih G0/0? Karena ini adalah interface yang keluar yang mengarah langsung ke server. Oke, jadi biar rule-nya itu dipasang di sini. Jadi dia benar-benar hanya untuk melakukan pembatasan ke area server saja. Oke, enter. Kemudian kita buat IP access group 1 itu out. Berarti di sini kita pilih out karena dia keluar. Kemudian kita enter. Oke, sekarang kita lakukan pengujian dari PC A apakah masih bisa mengakses ini. Secara di ping sih berhasil. Coba kita akses pakai web 192.168.3.2. Ini harusnya bisa. Karena kalau kita menggunakan standar, jika kita sudah blok, maka dia tidak bisa mengakses sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke laptop. Apakah masih bisa? Oke, nah di sini sudah destination host and reachable. Ya, otomatis pada saat kita buka web browser, servernya tidak bisa diakses. Nah, karena dia diblok. Jadi di sini dia blok semua port. Jadi dia tidak mau tahu apakah berbeda kalau kita berbicara nanti yang extend. Jadi dia hanya boleh misalkan blok web saja HTTP, yang lain masih boleh. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat atau melakukan konfigurasi access list yang standar pada router Cisco. Oke, saya rasa cukup. Jika ada yang kurang paham, silakan komen di bawah. Terima kasih.